Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak, sahabat ya, Dara semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sesuai dengan permintaan banyak teman-teman yang tadi sudah masuk kepada kami. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang candle signal ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa di market itu ada dua macam candlestick, yaitu ada yang bearish dan ada yang bullish. Nah, dari candlestick ini sebetulnya dia memiliki dua hal utama yang terkandung di dalamnya, yaitu informasi harga dan perintah atau kekuatan harga. Informasi ini bisa juga disebut biasanya permintaan harga ya teman-teman. Nah, informasi ini biasanya terletaknya ada di sumbunya, dan perintah atau kekuatan harga itu adanya di body. Lebih kuat mana antara perintah atau informasi? Kalau menurut saya, sesuai dengan apa yang saya pelajari, akan lebih kuat perintah. Sementara informasi kalau dia belum ada konfirmasinya, maka dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik ya. Next kita masuk ke candle signal ya teman-teman. Nah, candle signal ini sendiri dia itu candle yang istimewa kalau menurut saya. Kenapa? Karena di market itu dia hanya ada dua macam. Di market dia hanya ada dua, candle signal penurunan dan candle signal kenaikan. Bentuknya sama persis. Dia bentuknya kotak sempurna, tidak lebih dari satu kolom harga. Hanya yang membedakan adalah warnanya. Candle signal penurunan dia berwarna hijau dan dia memiliki perintah mutlak untuk turun. Kenapa saya bilang perintah mutlak? Karena ketika candle signal ini keluar, maka perintahnya akan langsung dilakukan, baik itu di periode yang sama atau di periode depannya. Oke, lalu kita lihat di candle signal kenaikan. Candle signal kenaikan ini dia berwarna merah. Jadi kalau candle signal yang merah naik ya teman-teman, yang hijau malah turun. Itu yang harus dipahami dulu sama teman-teman. Nah, lalu apabila di market kita sedang ada di tren penurunan atau di downtrend, dan lalu teman-teman bertemu dengan candle signal penurunan atau muncul candle signal penurunan ini pada saat downtrend, maka fungsi candle signal penurunan ini adalah mempertegas penurunan. Jadi dia dipastikan akan tetap turun ya teman-teman. Tapi apabila dia membentuk support, teman-teman harus ingat seller dan buyer ya. Ketika dia di market kemudian muncul candle signal penurunan, dan dia membentuk support, maka teman-teman harus berhati-hati karena dipastikan kenaikannya tidak akan lama. Teman-teman kan ingat bahwa support ini adalah alasan untuk candle-candle selanjutnya bergerak naik. Tapi karena ada candle signal penurunan di sini, maka kenaikan ini tidak akan lama. Demikian juga apabila terjadi resisten, lalu muncul candle signal kenaikan, teman-teman harus ingat bahwa candle signal kenaikan bodinya kotak sempurna, tidak lebih dari satu kolom harga, dan dia membentuk resisten, maka bisa dipastikan bahwa penurunannya juga tidak akan lama. Kenapa? Karena ini candle signal kenaikan.
Nah, yang harus diingat lagi oleh teman-teman adalah jika pada umumnya candle signal ini terbentuk di wilayah informasi, maka prosesnya akan terjadi di periode selanjutnya atau di antara 2-3 candle selanjutnya. Dan apabila candle signal ini terbentuk di wilayah konfirmasi, maka biasanya dia akan langsung terjawab perintahnya. Intinya yang dinamakan candle signal ini tidak boleh lebih dari satu kolom harga. Satu kolom harga itu yang seperti apa? Satu kolom harga itu yang kotak-kotak di market binomo itu kan teman-teman ngelihat ada semacam garis-garis. Garis kotak-kotak. Nah, ini yang dinamakan garis kolom harga. Jadi candle signal itu tidak boleh melebihi dari satu kolom harga ini besarnya. Gitu ya teman-teman. Kita coba cek di market ya. Market ya, buat nyari mana sih yang namanya candle signal. Nah, sebelumnya saya pengen ngasih tahu ke teman-teman semuanya, ke abang kakak semuanya, ini yang namanya kolom harga. Ini kolom harga. Ini kolom harga. Gitu ya. Nah, ada yang bilang bahwa bagaimana apabila kolom harga ini di zoom in dan zoom out, maka dia akan berubah. Ya kan? Kalau saya patokan saya, nah dia ada seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya untuk patokan di time frame 1 menit saya menggunakan satu periode. Jadi garis kolom harga yang saya pakai adalah garis kolom harga untuk satu periode atau 5 menit. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk candle signalnya. Di sini kita lihat ada candle signal kenaikan. Karena candle signal ini terjadi di wilayah informasi, teman-teman harus perhatikan bahwa dia akan dijawab di 2-3 candle selanjutnya. Kita lihat apakah langsung terjawab. Ternyata di situ terbentuk support. Apakah support ini meminta naik? Iya, betul dia meminta naik. Tapi hati-hati bahwa yang membentuk supportnya itu ada pelemahan buyer. Dan di sebelah kiri juga ada resisten. Jadi kemungkinan akan muncul koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk titik open posisinya, biasanya saya akan melakukan titik open posisi 1-2 menit, tergantung juga dari SNR yang ada di belakangnya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini termasuk candle signal penaikan. Yang pertama itu iya, dan yang kedua bukan. Kenapa? Kita lihat bodinya. Yang kedua ini bodinya memanjang, dan yang pertama itu kotak sempurna. Hati-hati teman-teman bahwa ketika dia bodinya kotak memanjang seperti itu, dia bukan candle signal, melainkan dia candle informasi. Sekarang kita beralih ke candle signal penurunan. Ini saya sedang ketemu contoh candle signal penurunan di wilayah konfirmasi. Apabila candle signal itu hadir di wilayah konfirmasi, biasanya dia langsung dijawab. Nah, seperti ini dia muncul di wilayah konfirmasi, langsung dijawab dan meminta penurunan. Kira-kira mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kita coba cari lagi candle signal penurunan di tren naik. Sebentar. Ini ada candle signal penurunan di tren naik, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di candle signal ini dia juga lahir di wilayah konfirmasi yang dia langsung dijawab dengan terjadinya resisten untuk meminta turun. Jadi perhatikan teman-teman, ketika dia lahir di wilayah konfirmasi, biasanya dia itu langsung dijawab, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, pemahaman saya tentang candle signal. Jadi keutamaan candle signal ini dia hanya ada 2 macam, yaitu
sinyal turun dan sinyal kenaikan. Jangan sampai salah untuk bentuknya, dia sama persis, hanya beda warna. Untuk sinyal turun dia berwarna hijau, untuk candlestick sinyal naik dia berwarna merah. Dan satu lagi yang harus diingat, bahwa setiap perintah yang diberikan oleh candle signal itu sifatnya mutlak akan terjadi. Jadi ketika teman-teman di market muncul candle signal, itu teman-teman sudah tahu bagaimana cara menyikapi candle signal ini. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar atau bergabung di grup Diadara. Cara untuk bergabungnya ada di description box. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik lainnya di video kami selanjutnya. Sekali lagi kami tidak ingin menggurui, kami hanya ingin berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Let's trading with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.